Pernah nggak sih di tengah kesibukan kita tiba-tiba berhenti dan mikir, sebenarnya kita ini siapa sih? Apa esensi terdalam dari keberadaan kita? Pertanyaan ini tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini kita bakal coba cari jawabannya bareng seorang pemandu spesial dari abad ke-9, yaitu filsuf besar Al-Kindi, yang mendedikasikan seluruh hidupnya buat ngupas tuntas soal hakikat jiwa manusia. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa sebetulnya hakikat sejati dari jiwa kita? Dan menurut Al-Kindi, ini bukan sekedar pertanyaan filosofis yang ngawang-ngawang loh. Menjawab ini tuh kunci buat ngerti tujuan hidup kita sebenarnya. Oke, yuk kita bedah bareng-barang. Oke, jadi perjalanan kita buat ngenal pemikiran Al-Kindi ini bakal kita bagi jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dari mana sih jiwa itu berasal. Terus, kita masuk ke perang yang terjadi di dalam diri kita. Setelah itu, kita intip potensi terhebat dari jiwa. Keempat, gimana cara kita mengaktifkan potensi itu. Dan terakhir, kita bakal lihat, hidup ini sebetulnya apa sih menurut dia? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Bagi Al-Kindi, kalau mau ngertiin jiwa, ya kita harus mulai dari akarnya. Dari mana asalnya? Soalnya kata dia, disitulah letak semua kemuliaan dan keunikan kita sebagai manusia. Jadi, Al-Kindi nyebut jiwa itu al-nafs. Katanya, jiwa itu adalah substansi yang basitoh. Nah, basitoh ini bukan berarti sederhana dalam artian gampangan ya, tapi lebih ke tunggal. Nggak terbuat dari bagian-bagian kecil kayak tubuh kita yang ada tangan, kaki, organ, dan lain-lain. Inilah yang bikin jiwa itu beda banget sama raga kita. Dia bukan materi, dia itu esensi spiritual. Sesuatu yang luhur dan sempurna. Biar gampang ngebayanginnya, Al-Kindi ngasih analogi yang, indah banget. Dia bilang, hubungan jiwa kita sama Sang Pencipta itu ibarat cahaya matahari dengan mataharinya. Cahaya itu kan bukan matahari itu sendiri ya, tapi esensinya, sumbernya, ya dari matahari. Nggak bisa dipisahin. Jiwa kita itu ibaratnya percikan cahaya dari sumber cahaya yang nggak ada batasnya. Oke, jadi jiwa kita ini murni dan ilahi. Tapi dia nggak sendirian. Dia ditempatkan di sebuah medan perang. Dan medan perangnya, ya diri kita sendiri. Nah, di sini Al-Kindi, yang juga terinspirasi dari Plato, ngejelasin kalau di dalam diri kita ini sebenarnya lagi ada perang terus-menerus. Perang antara 3 kekuatan besar. Nah, ini dia peta pertempuran batin kita. Keren banget analoginya. Pertama, ada jiwa rasional. Ini diibaratkan kayak malaikat. Sisi diri kita yang selalu pengen tahu kebenaran, pengen jadi bijak. Terus ada kekuatan amarah yang dianalogikan kayak anjing penjaga. Dorongannya itu buat mendominasi, buat menang. Dan yang ketiga, kekuatan syahwat. Diibaratkan kayak babi yang kerjaannya cuma nyari kesenangan indrawi. Nah, tugas si jiwa rasional ini ibarat penunggang kuda yang jago. Dia harus bisa ngendalin si anjing dan si babi ini biar nggak jadi liar dan malah ngerusak diri kita sendiri. Oke, kita udah lihat konfliknya, perang di dalam diri. Terus, kalau kita menang, hadiahnya apa? Apa sih yang bisa dicapai sama jiwa kita kalau dia berhasil jadi pemenang dalam pertempuran ini, bebas dari belenggu tubuh dan nafsu? Nah, ini dia potensi puncaknya. Menurut Al-Kindi, jiwa yang udah bersih, yang udah suci, bakal masuk ke tempat yang disebut alam al-haq atau alam kebenaran. Coba bayangin, sebuah dimensi di mana isinya cuma kesadaran murni, yang bermandikan cahaya Sang Pencipta. Di sana, nggak ada lagi rahasia, nggak ada lagi tabir. Jiwa kita bisa tahu hakikat dari segala sesuatu. Luar biasa kan? Jadi, poin pentingnya di sini adalah ada 2 realitas yang kontras banget. Di satu sisi, ada dunia fisik kita sekarang ini. Penuh kenikmatan, ya, tapi semua itu cuma sementara. Bakal hilang, kotor kata Al-Kindi. Di sisi lain, ada alam akal, rumahnya jiwa yang sebenarnya. Nah, di sana itu murni, spiritual dan abadi. Kebahagiaannya itu kebahagiaan ilahi, bukan kesenangan sesaat. Oke, kita udah tahu tujuannya kemana. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa nyampe ke sana? Nah, buat ngejelasin ini, Al-Kindi pakai lagi sebuah metafora yang kuat banget yang diwarisi dari filsuf sebelumnya, Pythagoras. Gini deh, coba bayangin jiwa kita itu kayak cermin. Nah, kalau cermin itu berkarat, kotor sama debu-debu keinginan duniawi, ya dia nggak bisa mantulin gambar apa-apa kan? Gelap aja. Proses hidup kita ini, kata Al-Kindi, adalah soal mengilapkan cermin itu. Caranya gimana? Ya dengan menyucikan diri, dengan mikir, dengan cari ilmu. Semakin kita gosok cermin itu sampai bersih dan kinclong, semakin jelas juga pantulan cahaya pengetahuan dari alam kebenaran tadi. Nah, semua ide-ide tadi, soal jiwa, perang batin, alam kebenaran, cermin, semuanya itu ngerucut ke satu kesimpulan akhir. Sebuah kesimpulan yang bisa jadi
bakal mengubah total cara kita mandang hidup. Ini dia, perspektif pamungkas dari Al-Kindi. Dan perspektifnya adalah ini, hidup kita di dunia ini bukan tujuan akhir. Sama sekali bukan. Dunia ini cuma kayak jembatan, tempat kita numpang lewat, tempat persinggahan sementara. Tujuan kita yang sebenarnya adalah nyebrangin jembatan ini dengan selamat. Buat apa? Ya buat nyiapin jiwa kita pulang ke rumahnya yang sejati, alam spiritual yang kekal abadi itu. Oke, jadi kalau kita rangkum pemikiran Al-Kindi ini ya, intinya kita punya jiwa yang asalnya ilahi, tapi dia terjebak dalam perang melawan nafsu amarah dan syahwat. Tugas kita seumur hidup menyucikan jiwa itu atau mengilapkan cermin batin kita. Kenapa? Karena dunia ini cuma jembatan sementara menuju realitas yang jauh lebih tinggi dan ababi. Dan semua penjelasan dari Al-Kindi ini, ujung-ujungnya membawa kita ke satu pertanyaan yang personal banget buat diri kita masing-masing. Kalau hidup ini beneran cuma sebuah jembatan, terus gimana caranya kita nyebrang dengan bijak? Gimana langkah kita biar selamat sampai di seberang sana? Nah, itu pertanyaan yang mungkin bisa kita bawa pulang dan renungkan. Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.